Melalui video terakhir ini, diharapkan Anda dapat 1. Mengetahui ragam tujuan berpromosi, dan yang kedua, mengetahui cara membuat konten untuk masing-masing tujuan. Yuk langsung kita ulas bersama. Sebelum kita bahas soal cara membuat konten, kita ulas sebentar yuk soal pola funneling atau strategi penggiringan komunikasi pelanggan di ragam media digital. Misalnya, sebagai tempat pamer atau agar mudah ditemukan dan diketahui banyak orang, kita bisa gunakan media sosial atau Google Businessku atau website. Dari yang tahu tadi, akan ada yang minat dan mungkin akan chat. Ini juga perlu ditentukan akan dipusatkan di mana ya chatnya. Dalam praktek umum yang kami amati, kebanyakan dipusatkan di WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada dari calon konsumen yang mengirimkan direct message atau DM di Instagram atau chat di Facebook, percakapan itu langsung digiring agar melanjutkan chat di WhatsApp. Hal ini agar data chat pesanan bisa terpusat di satu aplikasi saja, sehingga tidak pusing memonitornya. Lalu dari chat kita perlu tentukan juga apakah pelanggan bisa konfirmasi transaksi di WhatsApp dengan kirim foto atau gambar bukti transfer, atau untuk keamanan transaksi semuanya mau kita giring agar action order terjadi di toko online kita di aplikasi e-commerce. Rangkaian pengalaman penggiringan konsumen dari tempat mereka tahu, kemudian minat sampai dengan action membeli, inilah yang disebut dengan strategi funneling. Agar calon konsumen yang sudah tahu dan mengunjungi media digital kita dapat merasa berminat untuk chat, kuncinya ya kita perlu membuat konten yang menarik. Bagaimana caranya? Pertama, kita ini perlu tahu dulu bahwa tujuan promosi melalui konten itu ada 3, yaitu untuk meningkatkan awareness, untuk membangun image, dan untuk meningkatkan penjualan. Beda tujuan, beda juga konten yang perlu kita siapkan. Konten dengan tujuan brand awareness ini berisikan edukasi yang berkaitan dengan produk atau layanan Anda. Konten ini bertujuan agar masyarakat peka dan sadar pentingnya kehadiran brand Anda dan ada rasa ingin mencobanya. Contoh, konten Omo Healthy Snack tidak secara langsung menjual produk, melainkan memberikan edukasi terlebih dahulu terkait masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan produknya. Tujuannya adalah untuk mengundang hasrat untuk mencoba. Dengan meningkatnya kesadaran bahwa bahan telur ayam kampung dapat mencegah stunting dan anemia, diharapkan meningkatnya juga kesadaran penting mengkonsumsi Omo Healthy Snack. Ciri dari konten brand awareness ini adalah mengangkat tema tentang 1. Bahan baku yang digunakan atau proses produksi yang dilalui. Ada juga pilihan varian yang disediakan. Lalu relevansi penggunaan dari produk kita. Untuk konten brand image, ini bertujuan untuk menanamkan persepsi atau citra tertentu di benak pikiran konsumen kita. Ini yang mempertegas keunikan atau keunggulan brand kita di antara merek atau brand sejenis lainnya. Sebagai contoh, pada konten Javara Indonesia diinformasikan bahwa bahan-bahan unik seperti minyak goreng kelapa, buka aren, beras merah, dan kecap manis dari kacang gude bisa menjadi bahan masakan sehat dan ramah lingkungan. Lalu diinformasikan nih bahwa produk Javara diproduksi bersama petani dan seniman pangan. Selipan konten singkat soal seniman pangan ini menunjukkan bahwa konten ini memiliki tujuan membangun image atau citra tertentu bahwa produk-produk Javara ini bukanlah sekedar produk pangan biasa, melainkan ini merupakan produk pangan yang juga suatu karya seni. Sehingga hal ini jelas menyeratkan bahwa harga pangan Javara ini memang premium atau mahal. Konten promosi yang bertujuan untuk brand awareness dan brand image itu umumnya disebut juga dengan istilah konten promosi soft selling. Sementara untuk konten promosi yang bertujuan untuk meningkatkan sales atau penjualan
atau membuat orang tahu cara membeli produk kita, umumnya disebut dengan konten promosi hard selling. Contohnya adalah konten ini. Berisi informasi produk atau layanan yang ditawarkan dengan mengedepankan keunggulan produk Omo Healthy Snack yang gluten free, tapi disertai dengan info harga dan ajakan untuk membeli, atau ada tombol view produknya. Ini adalah ciri dari konten yang hard selling, yaitu ada informasi harga, program diskon khusus pada periode waktu tertentu, atau bebas ongkos kirim untuk transaksi minimum tertentu, ada parcel, giveaway, voucher belanja, dan lain-lain. Sahabat perempuan, ada formula umum yang dapat menjadi panduan kita dalam menyusun konten, yaitu dengan menggunakan prinsip elemen konten AIDA. Apa itu AIDA? 1. Elemen A, attraction atau stopping power, artinya membuat yang lihat noleh dan stop membaca konten kita. Ini bisa berupa foto yang menarik maupun kombinasi warna yang mencolok dan mencuri perhatian. Yang kedua, elemen interest. Ini adalah narasi atau copywriting yang ditampilkan di konten atau poster untuk membuat orang berminat agar membaca lebih lanjut. Contohnya, pernyataan misi, keunggulan produk, diskon menarik, dan lain sebagainya. Ketiga adalah elemen desire. Ini tambahan narasi di caption atau poster yang mengandung unsur ajakan atau seruan. Contohnya, frasa-frasa order sekarang untuk dapatkan harga early bird. Elemen terakhir adalah elemen action. Ini juga pada narasi yang menginformasikan cara untuk membeli atau link yang bisa langsung diklik untuk order. Kita langsung bahas saja penerapan formula AIDA ini dalam membuat konten yuk. Kita lihat contoh konten di Instagram Coklat Dalem. Kita bisa lihat di sini. Untuk menarik perhatian, digunakan gambar produk-produk pilihan dan juga gambar coklat serta tebaran susu dan varian buah-buahan. Untuk elemen interestnya ada tagline wadah unik, rasa unik. Lalu ada juga tulisan yang menceritakan tentang varian produk terbaru Coklat Dalem yang kemasannya bercerita tentang dolanan tradisional yang berbeda dengan dolanan anak-anak Banjarmasin, sehingga bisa menarik perhatian mereka untuk mengetahui produk ini. Yang ketiga adalah elemen copywriting untuk memancing desire, yaitu dengan ada ajakan pastikan coklat tanda hati Hayati sudah kamu dapatkan ya. Ini adalah contoh potongan narasi atau copywriting untuk elemen desire. Dan terakhir adalah elemen action. Di sini dituangkan dalam bentuk tulisan pameran di BSD Tangerang, Hartono Mall Jogja, dan Duta Mall Banjarmasin. Nah, dengan informasi ini, orang yang membaca konten ini akan tahu, oh kalau mau datang ke pamerannya harus kemana. Nah, untuk tahap seperti ini, kita bisa buat sendiri dengan bantuan aplikasi-aplikasi gratis yang bisa diunduh di HP kita, seperti Photorush, Canva, Unfold, dan lain-lain. Kunci awalnya ada di kualitas foto, selera, dan kreasi kita dalam memilih template dan bentuk huruf alias font yang cocok. Adapun untuk menghasilkan foto yang baik juga ada kunci utamanya loh, yaitu yang pertama adalah pencahayaan. Yang kedua, gunakan background yang polos. Yang ketiga, optimalkan properti yang bisa jadi dekorasi tambahan yang ada di rumah. Misalnya potongan buah, bunga, sayur-sayuran, mangkok, talenan, serbet cantik. Pokoknya apapun yang bisa menjadi dekorasi. Yang keempat, yang penting kreatif aja deh pokoknya. Perbanyak referensi dan cari inspirasi dengan melihat akun Instagram produk sejenis yang sudah lebih bagus kontennya. Ini contoh yang ditunjukkan di modul ini semuanya dibuat dengan HP loh. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwoman.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar.